Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar fikih pada bab 1, yaitu ketentuan dari sujud sahwi. Yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Selanjutnya, dari pengertian tersebut kita masuk pada waktu pelaksanaan sujud sahwi, yaitu setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan 2 kali sujud. Namun, dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Adapun bacaan dari sujud sahwi yaitu Subhana man la yanamu wa la yashu, artinya Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, dari pengertian dan waktu pelaksanaan sujud sahwi juga terdapat hukum dan dalil, yang dimana hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, apabila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Nah, di sini terdapat hadis yang berhubungan tentang sujud sahwi. Baik, ibu akan membacanya dan kalian menyimak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salatan am arba'an falyad'ahi syakka wal yabni 'ala ma stayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusalla fa in kana shalla khamsa fasa'na lahu salatahu wa in kana shalla imaman arba'in kana tatarriman lisyaitan, yang artinya apabila kalian ragu dalam jumlah bilangan rakaat sholat, maka tinggalkanlah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Lalu jika ternyata sholatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan. Hadis riwayat Muslim nomor 571. Adapun sebab-sebab sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meninggalkan sunnah ab'ad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunnahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Jika seseorang menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia rukuk 2 kali, atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunnahkan sujud sahwi. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya, misalnya membaca Quran surah Al-Fatihah ketika rukuk. Yang kelima, ragu jumlah rakaat sholat. Contohnya, jika ragu apakah baru 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat. Lalu menambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Nah, di sini ada pertanyaan nih. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Nah, pertanyaan tersebut dapat kita lihat dengan menyimak slide selanjutnya. Sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam, yaitu yang pertama, lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan musalli orang yang tidak yakin
Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam. Yang pertama, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang ketiga, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Nah, dari sebab-sebab yang sudah dijelaskan sebelumnya, mari kita lihat video dari tata cara sujud sahwi. Apa yang harus dilakuin saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat? Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Gini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian innaka hamidum majid, jangan salam dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah, pertama, langsung sujud sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yashu 3 kali. Kedua, kita bangun, duduk di antara 2 sujud dan baca doa ini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketiga, lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun, duduk tahiyat akhir, dan langsung salam. Selesai. Nah, kita masuk kepada pembahasan terakhir nih, yaitu hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi. Di antaranya adalah yang pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menunjukkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran dan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Yang keempat, menyadarkan bahwa manusia adalah sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pembahasan dari bab tentang ketentuan dari sujud sahwi. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penulisan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.